Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan RPP yang sudah saya buat untuk kelas 1 SD, tema keluargaku, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga, pembelajarannya ke-6 dengan alokasi waktu 35 menit. Dan RPP ini memadukan 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan PKN. Kemudian pada kompetensi inti, ya dalam RPP ini ada 4 kompetensi inti, yaitu yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Ketiganya, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah maupun di sekolah. Kemudian keempatnya, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, sistematis dalam karya, yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian kompetensi dasar dan indikator. KD dalam bahasa Indonesia yaitu berfokus pada pemahaman dan penggunaan ungkapan santun seperti terima kasih, maaf, tolong, dan pujiannya. Kemudian indikatornya, siswa dapat menunjukkan ungkapan terima kasih secara lisan atau tulisan. Kemudian siswa dapat menggunakan pujian dengan tepat. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Kemudian matematika. KD dalam matematika yaitu mengenal pengukuran berat menggunakan satuan tidak baku. Indikatornya, siswa dapat membandingkan berat benda seperti yang paling berat atau paling ringan. Kemudian siswa dapat mengurutkan benda dari yang ringan sampai yang berat. Kemudian PKN-nya yaitu dalam PKN-nya yaitu membahas aturan yang berlaku di rumah, terutama tentang kebersihan. Nah, indikatornya siswa menuliskan hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan di rumah. Kemudian siswa membiasakan memakai sendal pada saat keluar rumah. Nah, pada tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai dalam RPP ini yaitu yang pertama, melalui cerita yang dibacakan guru, siswa diharapkan dapat memahami pentingnya berterima kasih atas pertolongan yang didapat dari orang lain. Kemudian tujuan yang kedua, menggunakan benda di sekitar untuk mengukur berat secara sederhana. Yang ketiganya, siswa dapat menentukan satuan berat menggunakan benda konkret melalui kegiatan menimbang dengan timbangan sederhana. Poin keempatnya, dengan mengamati gambar keluarga Siti tentang kebersihan, siswa dapat memahami aturan yang berlaku dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan mewarnai poster ajakan kebersihan, siswa dapat dengan sadar melaksanakan aturan dan menjaga kebersihan. Poin keenamnya, menjaga dengan bermain peran, siswa menunjukkan ungkapan terima kasih lisan atau tulisan dengan tepat. Kemudian dengan bermain peran, siswa menunjukkan ungkapan pujian secara lisan dengan tepat. Nah, pada metode pembelajaran, pendekatan yang digunakan menggunakan saintifik, yaitu siswa siswa belajar melalui 4 tahap, yaitu mengamati, menanya, mencoba, dan menyimpulkan. Kemudian metode yang digunakan dalam RPP ini yaitu simulasi, ya, permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah.
Nah, kemudian ini kegiatan pembelajaran ya. Kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Oke. Di dalam kegiatan pembelajaran ini ada pra pembelajaran, pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, pada pra pembelajaran dalam RPP ini, saya pastikan dulu ruang kelas bersih, rapi, dan memastikan alat yang akan dipakai sudah siap semua, mulai dari gambar keluarga Siti, poster kebersihan, LKPD, sampai timbangan yang nantinya untuk dipraktikkan. Jadi intinya pada tahap ini memastikan kelas siap digunakan dan anak-anak nanti bisa belajar dengan nyaman. Nah, pada tahap pembukaan saya awali dengan salam, tanya kabar, ya, dan saya juga meminta satu anak untuk memimpin doa. Setelah itu saya absen. Kemudian saya sambungkan pelajaran sebelumnya dengan kegiatan hari ini supaya anak-anak tuh ingat alurnya. Nah, jadi pada pembukaan ini untuk membangun suasana dan memberi gambaran apa yang akan dipelajari. Kemudian pada kegiatan inti. Nah, awalnya anak-anak saya ajak menyanyi dulu ya. Lagunya Peduli Lingkungan. Kemudian kegiatan keduanya guru memfasilitasi siswa untuk duduk bersama berkelompok yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian siswa diminta untuk mengamati gambar kegiatan keluarga Siti yang sudah disiapkan guru. Setelah itu mengamati ya, guru menginstruksikan menceklis gambar kegiatan kebersihan rumah dan seterusnya. Nah, pada kegiatan penutup ini saya jelaskan sedikit materi yang sudah dibahas, kemudian membahas sedikit materi yang akan di pertemuan selanjutnya, maksudnya seperti itu. Lalu kemudian kegiatan ditutup dengan doa. Nah, untuk media yang saya pakai semuanya disesuaikan dengan kebutuhan anak kelas 1. Ada guru, ada buku guru, buku siswa, LKPD, poster kebersihan, alat mewarnai, gambar keluarga Siti, teks cerita, dan alat ukur seperti timbangan. Jadi semua media ini mendukung kegiatan mengamati praktik meningan dan mewarnai. Kemudian pada penilaian, penilaiannya ada 3 macam, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan. Nah, ini. Nah, untuk remedial dan pengayaan, saya berikan latihan-latihan sederhana, misalnya untuk bahasa Indonesia, saya latih lagi cara mengucapkan terima kasih atau pujian dalam situasi nyata. Untuk matematika saya bantu anak-anak membandingkan benda yang ringan dan berat dengan cara yang paling sederhana. Dan untuk PKN saya ulangi lagi aturan kebersihan rumah. Nah, untuk PKN saya ulangi lagi aturan kebersihan rumah dan membimbing mereka untuk mempraktikannya. Sedangkan untuk pengayaan saya beri tugas tambahan yang lebih menantang seperti membuat dialog, mengukur benda di rumah, atau membuat poster aturan rumah. Nah, untuk sumber belajar, saya menggunakan buku tematik kelas 1, kurikulum 2013, revisi 2017, baik buku guru maupun buku siswa. Nah, ini
Nah, di bagian lampirannya saya juga menyertakan beberapa dokumen pendukung seperti gambar model jaring laba-laba, LKPD, rubrik rubrik penilaian, dan contoh media pembelajaran yang digunakan. Nah, seperti ini. Demikian penjelasan RPP yang saya susun untuk pembelajaran kelas 1 dengan tema keluargaku. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran lengkap tentang alur dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.